Baik, saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu kembali di kelas pengantar ilmu ekonomi pada pertemuan ke-14. Dan hari ini saya akan membahas sedikit materi yang akan kita pelajari pada bab ini, yaitu bab teori perilaku produsen. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada pendahuluan dulu dari saya ya. Jadi, teori perilaku produsen ini merupakan salah satu konsep dasar ilmu ekonomi yang berfokus pada bagaimana produsen atau pihak yang memproduksi barang dan jasa membuat keputusan untuk memproduksi barang dan menawarkan barang atau jasa ini di pasar. Jadi perilaku produsen ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk teknologi yang digunakan, harga input, harga output, serta tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, secara umum, produsen ini bertindak untuk meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Jadi, dalam proses produksinya, mereka mempertimbangkan sejumlah variabel, seperti jumlah dan jenis faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam yang dipakai. Nah, serta bagaimana kombinasi faktor produksi ini dapat menghasilkan output yang optimal. Nah, sehingga teori perilaku produsen ini berusaha menjelaskan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan produksi, termasuk bagaimana perubahan harga input atau output dapat memengaruhi keputusan produksi. Selain itu, teori ini juga membahas konsep-konsep seperti fungsi produksi, biaya produksi, dan kurva penawaran yang membantu menjelaskan perilaku produsen di pasar. Jadi, sehingga pada intinya, teori ini itu memberikan wawasan tentang bagaimana produsen beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan pasar untuk mencapai efisiensi dan keberlanjutan dalam kegiatan produksi mereka. Oke, jadi begitu ya. Selanjutnya, untuk pembahasannya, pembahasan teori perilaku produsen ini mencakup 4 kompetensi materi. Yang pertama ini ada definisi dan fungsi produksi, yang kedua produksi jangka pendek, yang ketiga biaya jangka pendek, dan keempat konsep TC, TVC, MC, AC, EVC, dan AFC. Selanjutnya, jadi definisi dari teori perilaku produsen ini adalah suatu teori yang mendefinisikan tingkah laku yang dilakukan produsen dalam menghasilkan produk yang efisien dalam kegiatan produksinya. Teori ini menjelaskan bagaimana produsen membuat keputusan dalam memproduksi barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya secara efisien untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Untuk keuntungan yang maksimal. Lalu, fungsi dari produksi ini adalah kegiatan memproduksi barang dan jasa yang kemudian akan dipasarkan oleh produsen, memuat akan hubungan antara jumlah faktor produksi yang digunakan akan menggambarkan seberapa banyak jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Untuk itu, perusahaan akan melakukan pengeluaran biaya untuk membeli alat penunjang, seperti mesin-mesin, kegiatan-kegiatan mesin-mesin operasional yang kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan produk secara maksimal. Nah, produksi ini juga merupakan salah satu aspek mendasar dalam ekonomi yang merujuk pada perubahan input menjadi output. Jadi proses ini melibatkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku untuk menghasilkan barang atau jasa. Dalam pendekatannya, teori ini menghubungkan antara input dan output yang dirumuskan dalam bentuk fungsi produksi yang secara matematis dapat ditulis sebagai seperti ini ya. Nah, Q sama dengan F dalam kurung KLM, di mana Q merupakan output perusahaan barang tertentu selama periode, K merupakan mewakili penggunaan
mesin atau modal selama periode tertentu. L merupakan mewakili jam input tenaga kerja, M merupakan mewakili bahan baku yang digunakan. Jadi fungsi produksi ini mencerminkan hubungan optimal antara input dan output dari sudut pandang teknis. Itu berarti fungsi tersebut menggambarkan bagaimana perusahaan dapat mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output secara efisien. Nah, untuk beberapa fungsi utama dari konsep produksi dalam analisis ekonomi, yang pertama itu untuk mengukur produktivitas marginal dan rata-rata. Nah, produktivitas marginal adalah tambahan output yang dihasilkan akibat penambahan satu unit input tertentu. Jadi dengan asumsi input lainnya akan tetap. Nah, ini digunakan untuk menentukan kontribusi setiap input terhadap total produksi. Selanjutnya, produktivitas rata-rata adalah jumlah output yang dihasilkan per unit input. Jadi analisis ini penting untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang kedua itu ada analisis substitusi input atau rate of technical substitution or RRTS. Nah, jadi fungsi produksi ini membantu dalam memahami sejauh mana satu input itu dapat menggantikan input lain tanpa mengurangi total output ya. Jadi konsep ini sering digambarkan melalui isokuan, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi input yang menghasilkan jumlah output yang sama. Jadi RTS ini dihitung dari kemiringan isokuan yang mereferensikan penggantian teknis antara dua input tertentu. Lalu yang ketiga ini ada skala hasil produksi atau returns to scale. Nah, untuk ini ada kurvanya ya teman-teman. Nah, jadi untuk skala hasil produksi ini ada 3 kurva. Yang pertama ini ada kurva konstan yang dimaksud adalah jika peningkatan semua input sebesar kali menghasilkan peningkatan output sebesar kali pula. Lalu ada yang ini ada kurva meningkat, yaitu jika output meningkat lebih dari kali dengan peningkatan semua input sebesar kali, maka hasilnya menjadi kurva seperti ini. Lalu yang ketiga ini kurva menurun. Jadi jika output meningkat kurang dari kali meskipun semua input meningkat sebesar kali, skala hasil produksinya penting untuk menganalisis kapasitas dan efisiensi perusahaan dalam jangka panjang, sehingga hasilnya akan menjadi kurva increasing returns. Ini kurva constant returns, ini kurva decreasing returns. Oke, selanjutnya kita balik lagi. Yang keempat ini ada elastisitas substitusi input. Jadi elastisitas substitusi menggambarkan sejauh mana satu input dapat menggantikan input lain dalam proses produksi. Jadi fungsi produksi tertentu seperti fungsi Cobb-Douglas ini memperlihatkan derajat substitusi input dengan lebih jelas. Lalu yang terakhir itu yang kelima, kemajuan teknologi. Nah, seperti yang kita tahu ya, teknologi ini memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi produksi. Dalam fungsi produksi, kemajuan teknologi dapat digambarkan sebagai pergeseran fungsi itu sendiri yang mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan output yang lebih besar dengan tingkat input yang sama. Oke. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan produksi ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan konsumen sehingga memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Dengan melakukan kegiatan produksi ini, maka konsumen akan merasa terpenuhi dan produsen akan mendapatkan keuntungan serta kepuasan dari konsumen. Nah, tujuan dari produksi ini juga untuk menghasilkan barang, untuk memenuhi kebutuhan konsumen, mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, meminimalkan biaya produksi, memaksimalkan hasil produksi, dan mencari tambahan modal. Lalu selanjutnya ada produksi jangka pendek. Jadi produksi jangka pendek ini adalah produksi yang
menjadikan satu faktor produksi dianggap tepat dan tidak bisa dirubah dalam waktu singkat atau oleh produsen. Jadi periode ini mengharuskan produsen ini untuk beradaptasi dengan faktor produksi yang ada, sehingga dapat mengubah variabel tertentu seperti jumlah tenaga yang dikerjakan dan juga bahan baku yang digunakan. Sedangkan mesin dan bangunan itu adalah variabel produksi tetap, jadi tidak bisa dirubah sama sekali. Jadi untuk itu produsen ini akan memperhitungkan seberapa besar penambahan input yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan produksi total. Selanjutnya, untuk tujuan dari kegiatan produksi ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan produsen, di mana produsen menggunakan sumber daya dan biaya secara efisien untuk mencapai tingkat produksi yang optimal. Jadi produksi jangka pendek ini juga membantu produsen untuk memenuhi permintaan pasar yang sering berubah-ubah tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar, yang kemudian akan mengurangi pemborosan penggunaan sumber daya yang terbatas yang dimiliki perusahaan dengan mempertimbangkan batasan faktor tetap dan variabel. Nah, untuk fungsi dari produksi jangka pendek ini sendiri adalah sebagai upaya produsen dalam mencari alternatif lain tanpa mengubah faktor produksi yang biasanya digunakan untuk meningkatkan produksi jumlah input dan variabel. Lalu biaya ini juga fungsi kegiatan ini juga membantu perusahaan beradaptasi dengan fluktuasi permintaan yang sering terjadi di pasar, dan juga untuk menyesuaikan volume produksi terhadap perubahan permintaan. Oke. Selanjutnya, biaya jangka pendek. Jadi biaya jangka pendek adalah pada teori perilaku produsen, biaya jangka pendek dimasukkan pada pengeluaran yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu periode waktu yang membuat perusahaan tidak memungkinkan untuk mengubah semua faktor produksi yang ada. Jadi biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi dalam jangka waktu yang relatif singkat atau pendek. Nah, untuk fungsinya sendiri, dengan adanya biaya jangka pendek ini sangat membantu produsen dalam mengidentifikasi total biaya yang harus dikeluarkan dalam memproduksi barang atau jasa, karena biasanya biaya jangka pendek ini mencakup biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan. Lalu, biaya jangka pendek ini juga berfungsi sebagai perencanaan produksi yang akan membantu dalam menganalisis keputusan terhadap jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi, sehingga mencapai hasil dan keuntungan yang maksimal. Nah, selanjutnya untuk tujuannya sendiri, biaya jangka pendek ini membantu produsen mengontrol pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan agar tidak mengalami pembengkakan yang menyebabkan kerugian dan mengoptimalkan keuntungan. Lalu biaya jangka pendek ini juga membantu perusahaan dalam menentukan harga jual yang seimbang, sehingga dapat menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan. Dan juga biaya jangka pendek ini membantu produsen untuk mengambil keputusan dalam menghasilkan tingkat produksi yang sesuai dengan batasan kapasitas produksi yang ada. Lalu selanjutnya ini yang terakhir ada konsep TC, TFC, MC, AC, AVC, and AFC. Okay. Jadi yang pertama, untuk konsep TC sendiri ada 7 berarti ya. Yang pertama ini adalah biaya tetap total atau total fixed cost atau TFC. Nah, jadi biaya tetap total itu keseluruhan biaya yang tidak dapat dirubah meskipun terdapat perubahan tingkat produksi. Biasanya terdapat dalam pengeluaran sewa gedung, sewa bangunan, pembelian mesin-mesin untuk penunjang, dan juga gaji tetap karyawan.
Nah, untuk rumus dari total fixed cost TFC sendiri, rumusnya adalah TFC sama dengan biaya total dikurang biaya variabel total. Jadi TFC sama dengan TC kurang TFC. Untuk contoh soalnya nih, per bulan Januari, PT Pesona Indah memproduksi 300 unit kemeja salur. Total biaya yang dikeluarkan sebesar 5 juta. Di mana dari total biaya tersebut, sebesar 3 juta adalah biaya variabel yang tergantung pada banyaknya jumlah kemeja yang diproduksi. Untuk itu, berapakah biaya tetap total yang dikeluarkan perusahaan? Nah, untuk pembahasannya, kita cari dulu. Kan di rumusnya TC dikurang TFC. Kita cari dulu biaya totalnya berapa. Nah, di sini total biaya yang dikeluarkan itu 5 juta. Lalu TFC-nya, variabel totalnya adalah 3 juta. Jadi, diketahui biaya totalnya itu 5 juta, biaya variabelnya 3 juta. Sehingga TFC sama dengan TC dikurang TFC sama dengan TFC 5 juta dikurang 3 juta sama dengan 2 juta. Jadi, biaya tetap total yang dikeluarkan PT Pesona Indah adalah 2 juta dalam memproduksi 3 unit kemeja salur. Nah, yang kedua adalah biaya variabel total atau total variable cost atau TVC. Jadi biaya ini secara keseluruhan dikeluarkan oleh perusahaan untuk hasil produksi yang bersifat variabel. Biaya ini akan berubah mengikuti jumlah produksi yang dikeluarkan, dan biasanya biaya variabel ini digunakan untuk pengeluaran seperti bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik langsung. Untuk rumusnya sendiri, TVC sama dengan biaya total ditambah biaya tetap dibagi kuantitas sama dengan TC ditambah TFC per Q. Untuk contoh soalnya, per April 2024, Najla mengeluarkan biaya produksi sebesar 20 juta dengan tagihan tetap sebesar 5 juta. Jadi, pada bulan April tersebut, Najla berhasil memproduksi 1.500 unit tas rajut. Untuk berapakah biaya variabel yang Najla dapatkan pada bulan April 2024? Nah, untuk kita cari dulu biaya totalnya. Nah, biaya totalnya adalah 20 juta, biaya tetap totalnya adalah 5 juta, kuantitasnya adalah 1.500 unit tas rajut. Untuk rumusnya, TVC TC kurang TFC ditambah TFC per Q sama dengan 20 juta ditambah 5 juta dibagi 1.500, sehingga 15 juta sehingga 20 juta jadi biaya variabel Najla pada bulan April 2024 itu sebesar 10.000 per unit produk. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah biaya marginal atau marginal cost atau kita sebut MC. Jadi biaya marginal yaitu kenaikan biaya yang dikeluarkan perusahaan dari memproduksi 1 unit tambahan barang. Biaya marginal ini ditemukan apabila terdapat perubahan total biaya produksi yang dihasilkan dari menambah 1 unit produksi. Biaya ini mewakili perubahan biaya total saat jumlah produksi meningkat dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Nah, untuk rumusnya MC sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan kuantitas. Itu MC sama dengan perubahan TC dibagi perubahan Q. Untuk contoh soalnya, pada perusahaan PT Pesona Indah mengeluarkan biaya produksi sebanyak 30 juta untuk memproduksi 75 unit papan selancar. Pada saat itu jumlah produksi sudah mencapai 100 unit.
perusahaan juga harus mengeluarkan biaya sebesar 45 juta untuk memproduksinya. Jadi, berapakah jumlah biaya marginal yang dikeluarkan PT Pesona Indah dalam memproduksi papan selancar? Nah, sehingga itu kita harus cari dulu perubahan TC-nya berapa dan perubahan kuantitasnya berapa. Nah, untuk mencari perubahan TC-nya adalah dengan 45 juta dikurangin 30 juta. Jadi 45 juta ini jumlah produksi ini udah mencapai 100 unit, sehingga pengeluaran biaya produksinya juga meningkat jadi 45 juta. Sedangkan pada awalnya adalah yang disediakan adalah 30 juta. Nah, sehingga 45 juta dikurangi 30 juta sama dengan 15 juta. Lalu untuk unitnya sendiri sama 100 unit dikurangi 75 unit sama dengan 25 unit. Sehingga hasilnya adalah perubahan TC dibagi perubahan Q sama dengan 15 juta dibagi 25 unit sama dengan 600.000 per unit. Jadi maka biaya marginal produksi papan selancar sebesar 600.000, yang berarti total biaya akan meningkat sebesar 600.000 dengan memproduksi satu papan selancar. Nah, selanjutnya yang keempat adalah biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. Nah, jadi biaya tetap rata-rata yaitu biaya secara tetap dibebankan per unit meskipun terdapat perubahan jumlah produk yang dihasilkan. Biasanya ini tidak mengetahui seberapa banyak biaya total yang akan berubah seiring dengan berubahnya tingkat produksi yang dihasilkan perusahaan. Nah, untuk rumusnya sendiri, AFC sama dengan biaya tetap total dibagi kuantitas. AFC sama dengan TFC per Q. Contoh soalnya, sebuah toko roti memproduksi roti tawar gandum sebanyak 500 buah dalam 1 bulan. Biaya tetap yang dikeluarkan untuk sewa bangunan dan gaji tetap karyawan adalah 8 juta. Untuk itu, berapakah biaya tetap rata-rata per buah roti tawar gandum yang diproduksi? Nah, untuk pembahasannya, TFC sama dengan 8 juta. Lalu Q sama dengan kuantitasnya sama dengan 500 buah. Jadi TFC per Q sama dengan 8 juta dibagi 500 sama dengan 16.000. Sehingga jadi biaya tetap rata-rata per buah roti tawar gandum adalah 16.000. Lalu selanjutnya yang kelima, biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC. Jadi biaya variabel rata-rata yaitu total biaya variabel yang dibebankan per unit produksi untuk dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Untuk rumusnya, AVC sama dengan biaya variabel total per kuantitas, AFC sama dengan TVC per kuantitas. Untuk contoh soalnya, sebuah pabrik mie instan memproduksi 10.000 mie dalam sebulan. Biaya variabel pabrik tersebut untuk bahan baku dan tenaga kerja langsung sebesar 20 juta. Untuk itu, berapa biaya variabel rata-rata per buah mie instan yang diproduksi? Nah, untuk pembahasannya, total biaya variabelnya itu 20 juta, kuantitas atau Q-nya itu 10.000, maka 20 juta per 10.000 sama dengan 2.000 per buah. Jadi biaya variabel rata-rata per buah mie instan yang diproduksi sebesar 2.000 per buah. Nah, yang keenam ada biaya total atau total cost atau TC. Jadi biaya total yaitu biaya produksi yang secara keseluruhan digunakan untuk menghasilkan produk atau
jasa, biaya total merupakan jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Rumusnya adalah TC sama dengan biaya tetap total plus biaya variabel total. Jadi TC sama dengan TFC plus TVC. Nah, untuk contoh soalnya, sebuah pabrik sepatu memproduksi 3.000 sepatu dalam sebulan. Biaya tetap pabrik tersebut sebesar 10 juta dan biaya variabel untuk bahan baku dan tenaga kerja langsung adalah 6 juta. Untuk itu, berapakah biaya total yang dikeluarkan pabrik sepatu untuk memproduksi sepatu tersebut? Nah, untuk biaya tetap totalnya itu ada 10 juta, biaya variabel totalnya itu ada 6 juta, maka TFC ditambah TVC sama dengan 10 juta plus 6 juta sama dengan 16 juta. Nah, terakhir ini ada biaya rata-rata atau average cost atau SAC. Jadi biaya rata-rata yaitu biaya secara keseluruhan diperhitungkan untuk setiap unit output. Biaya rata-rata merupakan jumlah total biaya dibagi dengan jumlah output atau produksi yang dihasilkan. Untuk rumusnya, SAC sama dengan biaya tetap total plus biaya variabel total per kuantitas. Isi sama dengan TFC plus TVC sama dengan per Q dibagi kuantitas. Untuk contoh soalnya, sebuah pabrik kasur memproduksi 500 kasur dalam sebulan. Biaya tetap yang dikeluarkan untuk sewa bangunan dan gaji tetap karyawan sebesar 10 juta. Lalu biaya variabel untuk bahan baku dan tenaga kerja langsung adalah 12 juta. Untuk itu, berapakah biaya rata-rata per unit kasur yang diproduksi? Lalu, biaya tetap totalnya itu ada 10 juta, biaya variabel totalnya itu 12 juta, kuantitas atau Q-nya ada 500, jadi TFC sama dengan TVC per Q sama dengan 10 juta ditambah 12 juta sama dengan 22 juta dibagi 500 sama dengan 44.000. Sehingga biaya rata-rata per unit kasur yang diproduksi adalah 44.000 per unit kasur. Oke, jadi segitu aja ya materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Dari pembahasan yang telah disampaikan ini dapat disimpulkan bahwa teori perilaku produsen merupakan dasar dalam memahami bagaimana produsen membuat keputusan untuk menghasilkan produk secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia gitu. Jadi fungsi produksi juga menjadi alat penting untuk menggambarkan hubungan antara input seperti tenaga kerja dan modal dalam menghasilkan output. Fungsi ini juga membantu produsen mengukur produktivitas dan memahami substitusi antar input serta menganalisis skala hasil produksi untuk menghasilkan efisiensi. Produksi jangka pendek ini menunjukkan bagaimana produsen harus beradaptasi dengan keterbatasan input tetap dan memaksimalkan penggunaan input variabel. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar yang fluktuatif tanpa mengubah struktur produksi secara drastis. Jadi selain itu, biaya jangka pendek ini juga memainkan peran penting dalam mengidentifikasi total pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk mencapai tingkat produksi yang optimal. Perhitungan biaya seperti biaya tetap, variabel, total, marginal, dan rata-rata menjadi dasar dalam perencanaan produksi dan penentuan harga. Sehingga secara keseluruhan, teori ini menunjukkan bahwa keputusan untuk
Keputusan yang efisien ada dalam proses produksi dan pengelolaan biaya dapat memberikan keuntungan maksimal bagi produsen serta memastikan keberlanjutan operasi di tengah dinamika pasar yang sering berubah-ubah. Sekian. Untuk itu, apakah sudah dimengerti? Jadi, jika ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan ya. Baik, semoga materi yang hari ini saya sampaikan ini bisa diterima dengan teman-teman semua. Untuk latihannya jangan lupa dikerjain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.